langsung aja kamera rolling syuting aja langsung, entot. Halo dangsanku semuanya, kembali lagi bersama saya CI di sini. Hari ini saya akan bahas alur film The Raid episode 2. Yang belum nonton episode satunya, link ada di deskripsi ya. Di episode kali ini, pertarungan lebih mantap lagi dangsanak dibandingkan episode sebelumnya, di mana di sini saya bocorkan sedikit alurnya. Film ini menceritakan misi balas dendam atas kematian kakaknya juga memberantas kasus korupsi yang terjadi saat itu. Kemudian ia rela masuk penjara. Setelah bebas ia bergabung dengan salah satu gangster. Nah jadi udah kebayangkan betapa epeknya film ini. So langsung saja kita putar gelasnya dangsanaku. Bungol. Film dibuka dengan memperlihatkan Andi alias kakaknya Rama sedang ditangkap oleh anggota gangster. Gangster ini diketuai oleh Bejo. Tanpa basa-basi, Bejo menyuruh anak buahnya menembak kepala Andi. Dan film pun dimulai. Di markas polisi, di sana ada Letnan Wahyu dan Rama. Mereka berdua lagi diinterogasi oleh atasannya yang bernama Bu Nawar. Saat di tengah perbincangan, Bu Nawar menyuruh bawahannya untuk menghabisi Letnan Wahyu karena telah berkhianat. Kemudian, Bu Nawar memerintahkan Rama untuk menangkap salah seorang koruptor yang bernama Reza. Awalnya Rama menolak, namun setelah mengetahui kakaknya mati oleh anggota gangster yang ada kaitannya dengan Reza, akhirnya ia menerima tawaran Bu Nawar. Di mana saat itu Rama harus masuk penjara dulu untuk mencari tahu tentang seluk-beluk musuh yang akan ia hadapi. Bu Nawar menyuruh Rama untuk menghajar salah satu anak orang yang cukup disegani di kota itu. Lalu Rama pun menghajar anak itu beserta teman-teman lainnya di sebuah bar, supaya ada alasan untuk masuk penjara. Pada akhirnya Rama dimasukkan ke dalam penjara. Di sana Rama mengganti nama menjadi Yuda dangsanak, agar identitasnya tidak diketahui oleh orang lain. Di video ini saya sebut dia Rama aja ya sanak biar lebih enak. Singkat cerita, Rama ketika itu diserang oleh anak buah Ocho dan perkelahian pun terjadi. Siang harinya di tempat makan, Rama didatangi Ocho. Dia adalah anak dari bos gangster yang terkenal di kota sana, di mana ayahnya Ocho memiliki kekuasaan tempat hiburan di seluruh kota ini. Esok harinya Rama dan Ocho diserang oleh para napi lainnya. Pada akhirnya perkelahian pun tak terelakkan lagi. Di mana Ocho hampir saja terbunuh oleh ketua napi yang menyerang mereka. Untung saja Rama mampu menyelamatkan nyawanya. Nah, mulai itulah Ocho merasa berutang budi kepada Rama. 2 tahun kemudian Rama bebas dari penjara. Di luar ia dijemput oleh Ocho untuk diajak ke tempat ayahnya, agar bisa bergabung dalam anggota gengnya. Tak lama kemudian mereka pun sampai. Di sana Rama sudah disambut oleh ayahnya Ocho yang bernama Bangun. Juru bicara Bangun bernama Eka. Ketika itu Bangun berterima kasih atas perbuatan Rama kepada Ocho selama di penjara. Singkat cerita, akhirnya Rama disuruh telanjang bulat untuk diperiksa isi pakaiannya. Serasa sudah aman, akhirnya Rama diterima menjadi salah satu anggota gangster yang dipimpin oleh Bangun. Esok harinya, di mana hari pertama Rama ikut dalam misi untuk membahas masalah pembayaran uang keamanan. Di sana ada pemilik usaha ilegal yang bernama Topan. Mereka saat itu sedang bernegosiasi. Topan adalah pemilik perusahaan ilegal film-film porno di kota sana. Dan juga sudah lama bekerja sama dengan ayahnya Ocho. Di samping itu ia menyembunyikan usaha narkoboy terhadap Bangun. Karena jika Bangun tahu maka bayaran uang keamanan maka semakin tinggi. Di balik itu semua, Ocho sudah mengetahui hal ini. Topan pun tak menambah uang keamanannya yang dipinta Ocho 2 kali lipat dari sebelumnya. Akhirnya perkelahian pun terjadi.
di mana Topan mati mengenaskan saat kejadian tersebut. Scene berpindah, di mana ada seorang pria tua, dia bernama Prakoso. Prakoso adalah salah satu anak buah terbaik Bangun. Ketika itu dia melakukan tugasnya untuk menghabisi segerombolan remaja yang tidak patuh dengan aturan yang dibuat oleh Bangun. Dan di sana terjadilah pertikaian demi pertikaian hingga semuanya berhasil dihabisi oleh Prakoso. Esok harinya, Ocho membawakan hasil uang dari yang ia ambil terhadap Topan. Di mana ketika itu, Ocho meminta kepada ayahnya untuk menurunkan tahta kepemimpinan ayah kepadanya. Ternyata sudah lama Ocho mengharapkan itu semua. Namun ayahnya selalu menyuruh Ocho untuk sabar karena ini belum saatnya. Ocho saat itu merasa dirinya seperti tak dianggap. Akhirnya ia bertemu dengan salah satu bos gangster. Dia adalah Bejo yang di awal film tadi menghabisi nyawanya Andi, kakaknya Rama. Di mana mereka membahas masalah bisnisnya untuk menguasai kota. Bejo ketika itu memberikan hadiah kepada Ocho, yakni anggota yang telah menyerangnya saat di penjara sebelumnya. Di sana, Bejo memberikan pisau menyuruh Ocho untuk menggorok leher mereka semua. Dan akhirnya Ocho pun tanpa ragu menghabisi mereka semua. Ketika itu, Ocho melihat sebuah tato di tangannya. Arti tato ini nanti kalian akan tahu. Oke, lanjut yang sana. Ocho akhirnya menerima ajakan Bejo, karena dengan inilah salah satu cara Ocho untuk menjadi raja gangster. Dan mereka pun sudah menyiapkan strateginya. Singkat cerita, kemudian di tempat bar, Prakoso diserang oleh sekelompok orang tidak dikenal. Rupanya mereka adalah anak buah Bejo. Pada akhirnya pertumpahan darah pun terjadi saat itu. Awalnya Prakoso mampu mengatasi serangan dari musuh-musuhnya. Namun karena jumlah mereka terlalu banyak, akhirnya ia terluka dan membuatnya kehilangan tenaga. Di mana saat di luar sudah ada pria yang bernama Assassin yang sudah bersiap menghabisi nyawanya. Dan akhirnya Prakoso pun tewas sekali ulti. Singkat cerita, Ocho menemui ayahnya. Dan ia telah kecewa dengan sekutu mereka, yakni dari geng Jepang, sebut saja geng Black Dragon. Kala itu Ocho mengatakan bahwa orang yang telah membunuh Prakoso adalah dari suruhan Black Dragon. Saat itu Ocho mengajak ayahnya untuk menyerang mereka. Namun ayahnya tidak ingin terlalu cepat mengambil keputusan. Dari sini ayahnya tidak mengetahui bahwa semua ini adalah rencana Ocho dan Bejo. Namun usahanya sedikit tidak berjalan dengan lancar. Dan akhirnya Ocho menghubungi Bejo untuk menyerang semua anggota ayahnya. Di mana di sana ada assassin yang sebelumnya telah menghabisi Prakoso, kemudian ada wanita berkacamata, sebut saja dia Sapnah, dan yang membawa tongkat baseball, sebut saja namanya Hendra. Ketika itu mereka semua sudah diberikan tugas oleh Bejo untuk menghabisi para anak buah ayahnya Ocho. Sementara itu ketika Rama mau naik taksi, datanglah segerombolan orang yang langsung menyerangnya. Dan di sini aksi kejar-kejaran dan perkelahian terjadi. Pada akhirnya Rama berhasil mengalahkan semuanya. Sementara perang antar geng terus berlanjut. Sekedar informasi, ini adalah scene yang dihapus dari film The Raid dan Sanaku. Untuk alasan dihapusnya scene ini saya masih tidak tahu banyak. Oke, lanjut. Singkat cerita, akibat banyak kegaduhan akhir-akhir ini, akhirnya Bangun, Ocho, dan para geng Black Dragon mencoba untuk berdamai. Di mana di sana ada juga pemimpin Black Dragon kakak beradik, yakni Kenichi dan Ryoichi. Di sana Ocho sempat bacot kepada Kenichi dan saudaranya, karena Ocho tidak ingin berdamai dengan Black Dragon. Melihat hal itu, akhirnya Bangun meminta maaf atas sikap anaknya kepada mereka. Kemudian ia mengajak Ocho untuk pulang. Saat di rumah, di mana kala itu Ocho dihajar oleh ayahnya karena membuat malu di hadapan sekutunya. Eka yang melihat Ocho dihajar hingga babak belur, akhirnya menyuruh Bangun untuk berhenti. Nah, saat itulah datang Bejo bersama anak buahnya. Ocho kemudian mengambil pistol dan menembak kepala ayahnya hingga pecah. Sebelum menembak, ia meminta maaf kepada ayahnya karena selama ia bersama ayah tidak pernah mendapatkan kedudukan yang ia inginkan. Dan ia harus bergabung dengan geng Bejo agar semua angan dan impiannya bisa terwujud.
Eka terkejut saat itu, kemudian ia mau menembak mereka, namun Ocho menembak kakek Eka hingga ia terjatuh. Lalu Bejo mengambil pistol dan bersiap menghabisi nyawa Eka. Saat itulah Rama datang dan menyuruh Eka untuk lari. Di sini terjadilah perkelahian assassin melawan Rama. Dan akhirnya Rama kalah saat itu. Rama kemudian dibawa menggunakan mobil. Eka yang melihat hal itu kemudian ia mengejar untuk menyelamatkannya. Di jalan Rama akhirnya sadarkan diri, lalu di dalam mobil perkelahian terjadi. Sementara Eka masih sibuk melawan musuh lainnya. Pada akhirnya Rama berhasil dibawa Eka. Ternyata mereka sama-sama anggota polisi. Sebelumnya Eka sudah mengetahui identitas Rama sebenarnya. Eka ini juga suruhan Bunawar dan Sanap. Dan akhirnya Eka ditinggal di tempat ini untuk beristirahat. Karena tidak memungkinkan untuk melanjutkan. Sementara Rama melanjutkan misinya seorang diri. Dan tiba di mana Rama menyerang ke markas Bejo. Di sana Rama berhasil mengalahkan satu persatu anak buah Bejo. Kemudian ia berhadapan lagi dengan dua anak buah Bejo, yakni Sapnah dan Hendra. Perkelahian sangat menarik di sini, di mana keduanya saling serang. Sementara mereka berkelahi, scene pun berpindah. Di mana di sana ada Bejo, Ocho, dan Bos Reza. Dia adalah target utama. Di sana mereka bertiga sedang membahas bisnis selanjutnya. Ketika asik berbincang, Ocho melihat tato di tangan Bejo yang sama persis orang yang ia gorok sebelumnya. Di sini Ocho merasa orang paling berdosa gara-gara ini ia tega membunuh ayah kandungnya. Hanya untuk mengikuti nafsu tai ini. Scene berpindah kembali ke tempat Rama berkelahi. Ia saat itu memenangkan perkelahian yang cukup melelahkan ini. Lalu ia melanjutkan langkahnya. Namun tak jauh melangkah ia sudah dihadang oleh assassin. Pada akhirnya Rama berhasil mengalahkan assassin. Dan tiba di mana Rama berhasil sampai di tempat Bejo berkumpul. Namun saat itu Rama tertembak dan juga Bejo memberikan senjata kepada Ocho untuk menghabisi nyawa Reza. Dan bukan itu saja, Ocho sudah buta hati. Ia merasa hanya dijadikan seperti anjing oleh Bejo. Ia kehilangan ayahnya akibat semua ini dan di sana Ocho menembak Bejo hingga tewas. Kemudian Ocho menembak Rama. Rama berhasil mengecoh dan ia menancapkan senjata tajam ke perut Ocho hingga ia tewas. Dan akhirnya Rama berhasil menghabisi mereka semua. Ketika mau keluar, ia diajak oleh Kenichi untuk bergabung dengan Black Dragon. Rama pun kemudian menjawab dengan kata, dan film pun berakhir.